Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Faiz, SI01. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan ya, mulai dari flu biasanya hingga penyakit yang serius seperti MERS, SARS. Coronavirus yang baru ini ditemukan di tahun 2019 di Wuhan, Cina ya. Sejak itu diberi COVID-19. Nah, itu menyebabkan banyak korban jiwa ya, terutama di Cina. Seberapa bahaya coronavirus 19 ini? Seperti pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perawatan khusus. Sekitar dari setiap 6 orang mungkin ada akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah ya, sekitar 3% dari tingkat kematian. Namun bagi yang berusia lanjut, nah ini lebih rentan dan kondisi yang apalagi yang udah kena penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Nah ini bagi orang tua yang udah tua ini rentan ya terkena COVID-19. Bisa menjadi lebih parah penyakitnya ya, dan tingkat kematiannya lebih tinggi sih. Dan COVID-19 ini bisa menyerang tidak memandang umur ya, tua muda itu bisa terkena. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seorang dapat terinfeksi COVID-19 ini karena penyebaran melalui tetesan kecil atau disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Nah, droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian kita tanpa sengaja menyentuh gitu. Nah, mata menyentuh, terus tangan kita itu buat kucuk-kucuk mata atau hidung atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID. Apakah COVID-19 ini dapat ditular dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin. Resiko penularan dari seorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Nah, pada COVID-19 ini yang rentan terkena penyakit COVID itu tidak memandang umur ya, bisa tua atau bisa muda, tetapi orang yang sudah pernah kena diabetes atau seperti asma gitu, penyakit jantung itu akan lebih mudah terkena. Sama lagi tetap jaga imun kita agar tidak cepat terkena virus itu. Jika imun kita rendah maka gampang kena gejala virus ini. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Yang pertama, kita selalu harus cuci tangan yang bersih, menggunakan hand sanitizer. Terus jika bersin kita ditutup dengan tisu, tidak berpergian jauh dulu. Terus hindari kontak langsung dengan orang-orang yang tidak kita kenal atau menjaga jarak. Terus jangan sering-sering menyentuh, atau kalau bisa tidak usah menyentuh hidung, mata, mulut sebelum kita cuci tangan. Dan yang penting menjaga kesehatan kita, tidak
jangan sampai kelelahan atau imun kita rendah. Selalu makanan yang sehat-sehat, menunda untuk berpergian di luar kota lah selama pandemi ini berakhir, soalnya virus ini menyebarnya cepat kalau tidak kita taati peraturan yang tadi kita sebutkan itu, yang terutama lah cuci tangan dan pakai masker. Berpengaruhnya ekonomi negara ya karena karena kasus COVID-19 ini atau coronavirus. Banyak negara-negara yang mengalami kerugian, contohnya dari perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang menstop pekerjaannya, dan banyak orang yang terkena PHK karena tidak bisa membayar. Banyak yang sudah dirumahkan, sekitar lebih dari 1,5 juta jiwa sih yang pekerja-pekerja yang terganggu karena COVID-19 ini. Bagi ekonomi Indonesia sih berpengaruh ya, apalagi sekarang Indonesia bukan negara berkembang tapi negara maju. Pengaruh pada sekolah, gara-gara COVID-19 ini sekolah sangat telah berpengaruh karena murid-murid tidak bisa belajar secara langsung, ketemu guru, mendengarkan penjelasan dari guru, praktek dari guru. Kita harus sekolah online, dapatkan tugas, belajar online, dan itu membuat ribet lah kalau yang kesulitan internetannya, susah sinyal, kuota terbatas, itu sangat mengganggu. Dan adanya sekolah online ini mungkin ada yang kurang sungguh-sungguh atau bisa malas-malasan, karena banyak tugas juga kan. Ada yang tugas yang mengasih banyak, apalagi, dan kalau untuk pengaruh pada perkuliahan juga sangatlah berpengaruh, apalagi yang berkuliahnya banyak praktikum, itu sangat ngaruh juga. Lebih baik kuliah offline lah daripada online. Kalau yang tidak suka online sih itu karena mungkin kurang paham, atau pengaruh kuliah online ini kebanyakan malas belajar. Itu dari contoh beberapa anak-anak sih, kita ambil aja yang sisi negatifnya, tapi lebih baik ke kuliah offline lah atau sekolah offline.